Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswaku sekalian di praktikum topik pertama di praktikum landasan biokimia. Jadi praktikum kali ini kita akan mengenal salah satu program, yaitu program R yang dapat digunakan untuk mendukung pengolahan data laboratorium biokimia. Jadi kita nanti akan menggunakan dua program, yaitu program R dan RStudio. Jadi nanti ini program yang cukup baik, dalam arti yang sangat supported bagaimana kita mengolah data untuk mendukung berbagai data-data laboratorium. Nah, apa capaian pembelajaran? Bahwa setelah mempelajari materi dan praktikum topik ini, diharapkan Anda dapat memiliki kemampuan yang pertama tentunya mampu melakukan instalasi program R dan RStudio sesuai spesifikasi perangkat komputer yang Anda miliki. Jadi kalau nanti Anda menggunakan MacBook atau Anda menggunakan Windows atau Anda menggunakan Linux, itu tentu harus disesuaikan spesifikasi dari program dan perangkat komputer Anda. Kemudian mampu menggunakan program R untuk beberapa aplikasi sederhana seperti contoh-contoh data pengamatan laboratorium biokimia, khususnya dengan menggunakan nanti package ggplot. Jadi nanti Anda akan diajarkan bagaimana menggunakan suatu package, menginstal package dan menggunakan package itu seperti apa. Nanti salah satu contohnya adalah ggplot2. Nanti tentu itu menjadi aspek yang akan kita bahas. Nah, tentunya kaitannya dengan pendahuluan mengapa penting program R, itu tentunya nanti sangat bermanfaat untuk Anda ketika Anda sudah menggunakan analisis statistik gitu. Dan bahwa kita ingat bahwa biokimia secara sederhana itu didefinisikan sebagai proses reaksi kimia dalam kehidupan. Tentunya dalam mengamati data-data yang ada, kita tidak bisa melihat secara visual, tetapi berdasarkan instrumen-instrumen. Data-data instrumen itu hanya bisa kita menjadikan data yang bermakna kalau kita bisa memiliki kemampuan bagaimana menginterpretasi data. Dan salah satu program yang bisa membantu untuk menggunakan interpretasi atau melakukan analisis interpretasi data itu adalah program R ini. Program R ini cukup baik karena program R memiliki berbagai keunggulan. Nah, salah satu perbandingan kekurangan dan keunggulan program R, kita mulai dari kekurangan dulu, bahwa tidak mudah dalam menggunakannya memang, dan nanti ketika Anda menggunakan program R nanti pasti akan menemui berbagai permasalahan, salah satunya error, kemudian gitu ya, dan karena memang dalam program R tidak mudah dalam menggunakannya, diperlukan pemahaman dalam menggunakan beberapa fungsi pemrograman. Kemudian sering terjadi kesalahan, artinya butuh ketelitian dalam operasional R. Dalam aplikasi R ini terjadi banyak error, itu banyak error, hal yang biasa, perlu diteliti lebih lanjut terkait beberapa aspek yang dianalisis gitu. Kemudian yang ketiga, memang tidak mudah dalam mempersiapkan data untuk dapat dianalisis dengan menggunakan R. Jadi memang data-data, tidak semua data itu bisa diimport langsung ke dalam program R. Ada ketentuan tertentu, misalnya harus dalam bentuk CSV dan seterusnya, salah satunya. Nanti kita beri contohnya beberapa data yang bisa dianalisis dengan program R ini. Keunggulannya apa? Keunggulannya, R merupakan open source. Ya, open source yang gratis dan penggunaannya relatif cepat dibandingkan software yang pada umumnya, sehingga karena open source maka ketika Anda menggunakan program R untuk di berbagai jurnal itu tidak masalah dari aspek legalitasnya.
Kemudian mudah dalam mengembangkan metode, dalam hal ini memudahkan untuk peneliti lain dalam mengembangkan package dan analisis statistik. Nah, ini satu aspek untuk beberapa ilmuwan bioinformatika begitu misalnya, ataupun ilmu komputer yang bisa mengembangkan suatu package yang bisa dimanfaatkan lebih lanjut terkait dengan analisis data. Kemudian hasil simulasi dan analisis sangat baik dalam memberikan ilustrasi yang menarik. Itu yang diberikan. Hasil simulasi dan analisis sangat baik dan dalam memberikan ilustrasi yang menarik. Nah, kita akan memasuki yang pertama adalah ini sebagai pertemuan minggu kedua. Jadi instalasi program RStudio. Jadi R ini sudah saya jelaskan tadi bahwa dia itu open access, gratis, sehingga dapat digunakan untuk beberapa sistem operasi komputer meliputi Apple, Windows, dan Linux. Jadi yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus mengunduh perangkat R itu di sini, di alamat ini. Silahkan Anda klik dan download di serannya. Coba kita klik. Kita masuk ke nah di sini ini tolong Anda perhatikan. Nah, silahkan Anda download R sesuai yang Anda inikan gitu ya. Ini seran, ini download R. Platformnya apa? Misalnya kita ke sini ya, R-nya kita ke seran R projectnya apa. Nah, baik. Di sini ada Windows Release, Windows All gitu ya. Silahkan nanti di-download saja dan dipelajari masing-masing. Kalau Indonesia mana? Indonesia. Nah, Indonesia di sini nih. Ini Indonesia posisinya. Indonesia berarti kita download ke sini. Masuk repo bppt.id seran. Kita klik coba. Nah, kita download. Nah, di situ ada downloadan berbagai instrumen ya. Nah, ini untuk Linux, ini untuk Mac OS, ini untuk Windows. Silahkan nanti yang paling Anda gunakan yang mana. Yang paling terbaru itu tentunya yang di sini biasanya yang paling terbaru ya, paling terbaru. Nah, pastikan Anda melakukan download dan melakukan instalasi. Nah, kemudian dari sini sudah masuk download, tadi masuk ke sini ya, website repo, hasilnya seperti ini yang tadi. Nah, kemudian ini yang rilis terakhir 361, tapi yang tadi yang terbaru sudah versi ini ya, versi R402 ya, versi yang sudah update sekali. Artinya emang sudah update. Ini yang saya susun tahun 2019 memang, jadi memang relatif tidak begitu baru. Nah, jalankan. Setelah itu unduh, langsung lanjutkan instalasi proses. Setelah R instalasi komputer Anda, setelah R terinstall, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah Anda harus menginstal RStudio. Jadi kalau RStudio Anda dapat peroleh di sini di rstudio.com. Oke. Atau Anda bisa langsung download ke sini, atau kita pilih yang sini dulu ya, ke rstudio.com. rstudio.com. Oke, masih loading. Nah, ini ya, rstudio.com. Nah, rstudio.com ini ada berbagai pilihan begitu ya. Kalau Anda bingung dengan pilihan-pilihan ini, misalnya ini ada di download ya, di pilihan download. Nah, di sini ada pilihan download RStudio. Kita pilih yang free saja untuk RStudio desktopnya gitu. Nah, ini yang pilihan free. Nah, tinggal Anda lakukan download dan install gitu ya, lakukan download dan install. Nah, nantinya setelah itu, atau kita pilih yang tadi RStudio product, RStudio download langsung.
Nah, nanti hasilnya sama ya. Hasilnya sama dengan yang tadi. Yang kita setelah kita ke RStudio terus kita ke download produk RStudio gitu. Sama ya hasilnya, sama ini. Ini hasilnya kita pilih yang ini. Download free, terus kemudian kita download, terus kemudian kita install. Jadi bagaimana tahapannya? Ini ada beberapa RStudio ya, RStudio for Mac, RStudio for Windows dan seterusnya. Jadi nanti tolong Anda pilih yang sesuai dengan spesifikasi perangkat yang Anda punya gitu ya. Kemudian ini yang pertama, bahwa kita ketika menggunakan RStudio yang pertama harus install R-nya. R itu sangat diperlukan ya. R sangat diperlukan untuk operasional RStudio. Jadi RStudio itu tempat kita bekerja, menjalankan R itu RStudio begitu. Kemudian download RStudio dan install, sehingga RStudio bisa kita gunakan gitu. Baik, nah nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya sebentar. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi nanti Anda akan mempunyai RStudio. Nah ini ya, ini RStudio. Mungkin kita closing aja. Oke, dan save. Oke, dan save. Oke, kita pakai new project. Oke, kira-kira begitu. Script. Nah ini dia ya. Nah ini misalnya nanti akan ada file Anda yang seperti ini, dan ini yang kami perlukan nanti adalah Anda cukup melakukan print screen ini yang menunjukkan bahwa Anda telah melakukan proses instalasi terhadap sistem ini, sistem yang ada di RStudio. Dan selain itu itu berarti ada R, ada RStudio begitu ya. Nah kita coba cari R-nya di mana? R, nah di sini. Ini instalasinya, kebetulan saya pakai Mac, maka menggunakan ini kan. R ini ada di situ. Kemudian RStudio. Nah, nanti RStudio. Nah, kebetulan R yang saya gunakan versi 351 gitu ya. Silahkan nanti Anda download, dan saya perlunya adalah ini. Jadi Anda harus punya print screen untuk laporan yang pertama ini dalam bentuk print screen, RStudio dan R-nya gitu ya. RStudio dan R-nya. Silahkan nanti Anda upload file laporannya di new LMS ibb.ibb.ac.id. Mungkin itu yang untuk pertemuan pertama ini, terkait pertemuan pertama minggu kedua terkait proses instalasi R dan RStudio. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.